Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Utama Apotekip Angkatan 54, nama Natasha Monika Pasca, STB 4044, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Pada saat ini, saya akan menjelaskan salah satu jurnal internasional tentang kepemimpinan, yaitu yang berjudul Leadership 4.0, Digital Leaders in the Age of Industry 4.0, yang ditulis oleh Birgit Oberer dan Apotheken Erkolan. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Ejo Imandeka. Kepemimpinan 4.0, pemimpin digital di era industri 4.0. Industri 4.0 adalah singkatan dari revolusi industri keempat dan merupakan istilah yang mengacu pada transformasi cepat dalam desain, produksi, implementasi, operasi, dan layanan sistem manufaktur produk dan komponen. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi industri 4.0, organisasi harus berinvestasi besar-besaran dalam membangun kemampuan dalam dimensi berikut ini: data dan konektivitas, analistik dan kecerdasan, konversi di dunia fisik, dan interaksi manusia dan mesin. Revolusi digital ini menyebabkan peningkatan fleksibilitas dalam produksi, peningkatan kecepatan, dimensi baru produksi massal, tingkat produktivitas yang maju, hasil kualitas yang unggul, dan model bisnis baru yang muncul, yaitu Industri 4.0. Industri 4.0 berfokus pada prinsip-prinsip utama, yaitu transparansi informasi dan jaringan, perangkat, dan manusia dapat berkomunikasi satu sama lain. Industri 4.0 mempengaruhi semua area bisnis karena perusahaan memerlukan struktur virtual dan fisik yang memungkinkan kolaborasi antara manusia dan mesin dan juga perangkat, serta ada adaptasi cepat di sepanjang rantai yang dinilai. Kepemimpinan adalah topik yang kompleks dan dapat dipelajari dengan berbagai cara yang membutuhkan definisi yang berbeda. Dalam studi ini, kami tidak menggunakan manajer dan pemimpin secara bergantian, tetapi manajer adalah orang yang memiliki jabatan formal dan otoritas. Seorang pemimpin adalah orang yang mungkin seorang manajer atau bukan, tetapi mereka dapat mempengaruhi orang lain. Menjadi pemimpin yang memegang posisi formal atau menjadi manajer tidak wajib, menurut Lucier atau Acua pada bukunya yang ditulis pada tahun 2013. Untuk studi ini, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Secara tradisional, ada 5 elemen penting untuk mendefinisikan kepemimpinan, termaksud pemimpin, pengikut, pengaruh, tujuan organisasi, orang, dan perubahan. Mendefinisikan keterampilan kepemimpinan manajerial ini dibutuhkan keterampilan interpersonal yang melibatkan kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja dengan baik dengan individu dan kelompok melalui pengembangan hubungan yang produktif. Keterampilan teknis melibatkan kemampuan untuk menggunakan metode dan teknik untuk melakukan suatu tugas. Keterampilan pengambilan keputusan atau gagasan konsepsional didasarkan pada kemampuan untuk mengkonseptualisasikan situasi dan memilih alternatif untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Kategori peran manajerial meliputi peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Peran manajerial biasa menjadi figur pemimpin, penghubung, pemantau, penyebarluasan, juru bicara, wirausahawan, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya, atau negosiator. Teori kepemimpinan adalah penjelasan tentang beberapa aspek kepemimpinan. Teori-teori tersebut memiliki nilai praktis karena membantu memahami, memprediksi, dan mengendalikan kepemimpinan yang sukses. Tingkat individu yang berfokus pada pemimpin individu dan hubungannya dengan pengikut individu. Tingkat kelompok yang berfokus pada hubungan antara pemimpin dan kelompok kolektif pengikut. Dan tingkat organisasi yang berfokus pada proses organisasi perlu dipertimbangkan untuk menganalisis teori kepemimpinan. Ada beberapa teori kepemimpinan yang berbeda. Untuk dibedakan yaitu teori sifat kepemimpinan. Mereka mencoba untuk menjelaskan karakteristik khas yang menjelaskan keefektifan kepemimpinan. Teori kepemimpinan perilaku, mereka mencoba untuk menjelaskan gaya khas yang digunakan oleh para pemimpin yang efektif, dan teori kepemimpinan kongensi yang mencoba untuk menjelaskan gaya kepemimpinan yang sesuai berdasarkan pemimpin, pengikut, dan situasi. Sifat adalah karakteristik pribadi yang membedakan. Kepribadian adalah kombinasi dari sifat-sifat yang mengklasifikasikan perilaku individu. Profil kepribadian mengidentifikasi sifat-sifat individu yang lebih kuat dan lebih lemah. Gaya kepemimpinan adalah kombinasi dari sifat, keterampilan, dan perilaku yang digunakan pemimpin saat mereka berinteraksi dengan pengikutnya. Agar berhasil menerapkan industri 4.0, menurut Kagerman,
Bidang-bidang yang harus dipertimbangkan yaitu pertama, standarisasi, kedua, mengelola sistem yang kompleks, tiga, struktur komunikasi yang komprehensif, empat, keselamatan dan keamanan, lima, efisiensi sumber daya, enam, kerangka kerja regulasi, 7. Organisasi dan desain kerja, 8. Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. 4.0 Leaders, pemimpin digital di era industri 4.0. Mengapa ada kebutuhan akan gaya kepemimpinan terkait industri 4.0? Digitalisasi mengarah ke transformasi publik, produksi, logistik, komunikasi, dan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan inovatif perlu menciptakan nilai dari digitalisasi, perangkat pintar yang terhubung, dan membangun cara komunikasi dan kolaborasi yang baru. Industri 4.0 adalah tentang daya saing dan inovasi. Organisasi perlu menyesuaikan kemampuan mereka untuk menangani tantangan baru. Selain manajemen perubahan yang merupakan konsep berurutan, pemikiran desain adalah pendekatan berulang yang menghubungkan metode kreatif dan analitis. Tujuannya adalah untuk mendorong pengembangan ide dan konsep baru dan meningkatkan daya inovatif serta daya saing organisasi. Tantangan signifikan untuk industri 4.0 bukan hanya untuk menemukan atau menerapkan teknologi yang tepat, tetapi juga kurangnya budaya dan keterampilan digital dalam organisasi. Elemen penting yang menentukan kepemimpinan digital adalah tujuan organisasi atau kemampuan untuk beralih dari siklus tetap untuk menilai kinerja karyawan hingga kemampuan untuk memahami bahwa situasi menentukan kebutuhan untuk menilai karyawan dan sistem dari tim setara dengan kemampuan untuk menerapkan rutinitas umpan balik. Kemampuan untuk mendistribusikan tugas berdasarkan situasi dan kompetensi tim, menghubungkan kemampuan manajer dan karyawan untuk membentuk kompetensi jaringan intelijen, dan change atau kemampuan tingkat tinggi untuk perubahan mendorong kelincahan tingkat tinggi antar pasar, pelanggan, mitra, dan karyawan, dan memusyawarahkan atau promosi. Output atau memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses, mengevaluasi tugas, dan hasil bersama dengan tim, menggunakan sumber daya yang sesuai dengan kompetensi, lintas hierarki dan lintas fungsional, bukan mengendalikan perintah, rencana sumber daya, dan mengevaluasi hasil dalam batas-batas proyek. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin tradisional, kesalahan dan konflik menciptakan suasana terbuka dengan efek pembelajaran dalam kesalahan dan suasana kolaborasi untuk menangani situasi konflik. Komunikasi atau kemampuan untuk menciptakan kerangka kerja yang transparan untuk distribusi informasi, mengendalikan hutang, tanggung jawab diri, dan dapat ditagih oleh karyawan dan tim, dan perilaku proaktif. Serta inovasi, untuk mengetahui bahwa inovasi dapat dipelajari mampu mengubah struktur lama melalui penggunaan tim multidisipliner dan proses kreatif yang digunakan dalam lingkungan kerja yang fleksibel. Kepemimpinan digital adalah pendekatan yang cepat, lintas hierarki, berinteraksi pada tim, dan kooperatif dengan fokus yang kuat pada inovasi, kompetensi pribadi, pemimpin, pola pikir mereka, serta kemampuan mereka untuk menerapkan metode untuk instrumen baru seperti pemikiran desain merupakan dimensi yang penting bagi pemimpin 4.0. Design thinking adalah metodologi yang digunakan oleh para desainer untuk memecahkan masalah yang kompleks dan menemukan solusi yang diinginkan. Pola pikir desain adalah solusi yang berfokus dan berorientasi pada tindakan untuk menciptakan masa depan yang diinginkan. Gaya kepemimpinan 4.0 berfokus pada struktur rendah dan pertimbangan yang tinggi. Struktur tidak terlalu penting bagi pemimpin 4.0, mereka fokus pada pertimbangan, berbeda dengan gaya Ohio State yang berfokus pada pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan 4.0 berfokus pada pertimbangan mengenai inovasi, mempertimbangkan teori kisi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan 4.0 untuk pemimpin digital akan sebanding dengan gaya 5, yaitu gaya Black Cage. Pemimpin tim melibatkan perhatian yang tinggi terhadap produksi dan orang-orang. Gaya kepemimpinan 4.0 melibatkan perhatian yang tinggi terhadap inovasi dan orang-orang, berorientasi pada tim dan fokus pada orang dan inovasi. Kesimpulannya adalah, perjalanan menuju industri 4.0 adalah proses evolusi di mana teknologi harus disesuaikan dengan persyaratan yang muncul dari manajemen manufaktur, dan inovasi model bisnis baru harus dikembangkan pada pasar baru, lokasi baru, produk dan layanan baru, serta bentuk kerjasama dan kolaborasi yang baru. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik dalam semua situasi. Harus ada persetujuan dalam gaya di mana karyawan lebih puas dengan para pemimpin. Dengan penelitian kepemimpinan perilaku, ada pergeseran dengan lebih fokus pada sisi manusia dari organisasi untuk meningkatkan produktivitas
dan efisiensi seluruh rantai nilai. Kepemimpinan 4.0 adalah singkatan dari kepemimpinan di era industri 4.0. Kepemimpinan 4.0 untuk pemimpin digital adalah pendekatan yang cepat, lintas hierarki, berorientasi pada tim dan kooperatif, dan fokus yang kuat pada inovasi. Nah, itu dia penjelasan dari salah satu jurnal internasional yang berjudul Leadership 4.0, Digital Leader in the Age of Industry 4.0 oleh Birgit Oberer dan Apel Tekin Erkola. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.